5, saya Eraura. Saya Mel Ailan. Saya Muhammad Agung. Saya Steve Stanley Manuel. Saya Sazara. Saya Dada Pratiwi. Kami akan melakukan penelitian sejarah di Donggala. Ikuti terus video kami ya guys ya. Oke guys, jadi sebelum kita berangkat, kita mendengarkan dulu arahan dari Ibu Meli, yaitu guru mapel sejarah Indonesia kita. Inilah situasi bis saat perjalanan ke tempat penelitian sejarah. Seru sekali kan, mereka menyanyi-menyanyi, joget tipis-tipis. Tapi di satu sisi ada saya, Memel, dan Christine yang tidak dapat tempat di dalam bis guys. Tidak kebagian ya, kita tidak kebagian bis, jadi kita di mobilnya wali kelasnya kita. But that's okay girl, yang penting kita udah dapat solusinya dan kita juga masih bisa tetap lanjut mengikuti penelitian sejarah hari ini. Jadi guys, kita sudah sampai di makam keluarga Malonda ya. Makamnya ada di belakang sini dan kita akan OTW ke sana ganti-gantian guys. Ya guys, jadi ikuti terus video kami ya guys ya. Inilah situasi pemakaman keluarga Raja Malonda dan kebetulan di sini ada bapak-bapak yang kemungkinan besar merupakan warga setempat. Jadi beliau masih hidup toh? Masih hidup. Jadi ini kan 38 ini kan? Iya, 38 ini 32. Ya, oh, Buya Hamka datang ke sini ya? Hamka. Makanya di daerah sini ini sekitaran ini ternyata Muhammadiyah. Jadi, bapak ini menjelaskan bahwa sebelum Raja Malonda wafat, yaitu 1938, terdapat tokoh agama bernama Lil Hamka yang melakukan pemasangan batu di tahun 1932. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat menganut agama Islam Muhammadiyah. Oke guys, jadi kita sudah berada di tempat kedua, yaitu bekas kantor Belanda di Palu, atau lebih tepatnya saat Belanda menjajah Indonesia. Kantor ini terlihat kumuh karena perawatannya yang kurang baik, seperti di bagian bawah terdapat rumput liar yang tumbuh, kemudian di bagian dinding terdapat coretan menggunakan piloks. Sangat berbeda dengan gedung peninggalan Belanda yang berada di Makassar. Bahkan sampai sekarang gedung itu dijadikan museum. Bagaimana? Bagus kan? Kira-kira kalau kantor peninggalan Belanda yang ada di Palu bisa dijadikan museum juga tidak ya? Halo guys, jadi kami kelompok 5, kami sudah berada di gudang Kopra Belanda dan ini tujuan kita yang ketiga. Tujuan sebelumnya kita belum sempat video karena betul-betul kita tidak sempat karena ramai sekali dan panas dan di sekali, jadi baru sekarang kita bisa. Ini dia. Oke, inilah penampakan bangunan yang berdiri sejak 1913. Jadi ini tuh dulunya gudang penyimpanan hasil alam berupa kopra peninggalan zaman Belanda. Gudang ini atapnya beralaskan seng dan berbentuk setengah silinder yang mirip hanggar pesawat. Sebenarnya sebelum tsunami terdapat 3 gudang kopra Belanda, namun setelah tsunami hanya tersisa 1 yang bertahan. Jika kalian perhatikan di bagian depan atau mungkin ini bagian samping gudang langsung berhadapan dengan Laut Donggala. Tidak heran, sejak lampau Donggala telah menjelma sebagai kota pelabuhan yang ramai dan sibuk karena pedagang dan penumpang yang mondar-mandir di tempat ini. Kala itu, para pedagang asal Tionghoa datang membawa keramik yang ditukarkan dengan kopra, rotan, dan kayu hitam. Itu kantornya. Itu. Kantor Kopra Belanda. Ini guys yang sudah ditunjuk oleh Pak Anton. Tidak jauh dari gudang Kopra Belanda, inilah kantor Kopra Belanda. Sorry guys, sebenarnya penjelasan tadi itu semua saya tahu dari Pak Anton dan juga ada yang saya cari dari Google. Sengaja saya selipkan ke video-video biar kalian tuh ada gambaran. Karena Pak Anton ini menjelaskan 18 menit guys. Inilah sedikit cuplikan saat Pak Anton membuka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan, silakan. Ini sudah tidak dipakai lagi. Dipakai tuh, sampai merdeka kita. Belanda pakai. Ini pusatnya Kopra mau dibawa ke Belanda. Dari jawaban Pak Anton tadi dan sudah saya tambahkan dari Google bahwa Belanda menggunakan gudang ini untuk pengumpulan hasil jajahan Belanda yang merupakan hasil bumi seperti kopra dan kayu cendana. Kalau sekarang masyarakat sekitar menggunakan gudang ini untuk menyimpan barang-barang seperti barang nelayan, bambu, kayu, dan lainnya. Oke guys, sekarang saya sudah berada di tempat terakhir untuk penelitian hari ini, yaitu Tanjung Karang. Jujur penelitian hari ini seru sekali karena perjalanan yang jauh terbayarkan di sini di Tanjung Karang. Apalagi kita nyampenya tuh siang-siang, jadi lautnya lagi bagus-bagusnya menyala abangku. Itulah vlog singkat
kelompok 5. Dadah, Dadah guys.